Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas sebuah film berjudul Ballerina yang rilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Okju yang baru saja kehilangan sahabatnya secara tidak wajar. Sebelum kepergiannya, sahabatnya itu sempat meminta Okju untuk membalas perbuatan seseorang padanya melalui surat yang ditinggalkannya. Apa sebenarnya penyebab sahabat Okju tiada dan berhasilkah Okju memenuhi permintaan sahabatnya? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan like video ini dan jangan lupa subscribe supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan adanya seorang pria pekerja paruh waktu di sebuah toko yang kedatangan sekelompok pria yang bertujuan menjarah barang dan juga uang di toko itu. Namun karena uang di mesin kasir hanya sedikit, mereka pun memaksa pekerja paruh waktu itu untuk membuka brankas di toko itu. Akan tetapi seorang wanita bernama Jang Okju menyela mereka dan ingin membayar cemilannya. Awalnya Okju tidak ingin ikut campur, tapi salah satu dari mereka menodong lehernya dengan pisau. Ternyata ini adalah tindakan yang salah karena setelahnya Okju pun langsung menunjukkan siapa dia dan memulai aksi baku hantam. Adegan pun berpindah ke sebuah penampilan para penari balet di sebuah panggung. Salah satu penari balet itu dari raut wajahnya terlihat sedang tidak fokus dan banyak pikiran. Malangnya saat ia sedang menari, ia pun terjatuh dan terluka. Kembali kepada Okju yang sudah berada di rumahnya. Di malam harinya, ia terlihat sedang tidur di sofa dan tiba-tiba mendapatkan panggilan masuk dari teman lamanya yang ternyata adalah penari balet tadi yang bernama Choi Min Hee. Ia pun diajak untuk bertemu dan mengobrol ke apartemen Min Hee malam ini juga. Okju pun dengan segera berangkat dengan motornya dan mampir ke minimarket untuk membeli beberapa minuman untuk diminum bersama Min Hee nanti. Begitu sampai, ia pun menekan bel, tapi tidak ada respon dari dalam unit. Okju yang sudah biasa ke sana pun memasukkan kode pintu dan masuk ke dalam apartemen Min Hee. Tidak terlihat keberadaan Min Hee dimanapun. Tiba-tiba saja perhatian Okju teralihkan saat melihat sebuah kotak di atas kasur. Okju pun membukanya. Ternyata di dalamnya ada sepatu balet milik Min Hee dan juga sebuah surat yang dibuat oleh Min Hee. Anehnya, isi surat itu meminta Okju untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang bernama Chef Choi. Bahkan, Min Hee juga menuliskan ID akun Instagram milik orang tersebut. Setelah melihat surat dari Min Hee itu, Okju pun mencari keberadaan Min Hee. Saat ia menelepon Min Hee, terdengar suara ponsel dari arah kamar mandi. Betapa terkejutnya Okju, ternyata Min Hee sudah tidak bernyawa di dalam bathtub. Setelahnya, Okju mulai bersiap memenuhi permintaan Min Hee. Okju pun memulai misinya dengan mencari akun sosial media Chef Choi. Dan terlihat bahwa Chef Choi berjualan sushi di sosial media. Ia pun mencoba mengirimkan pesan untuk berpura-pura ingin memesan sushi tersebut. Choi pun segera membalas. Tapi anehnya, pembayaran hanya bisa melalui Bitcoin. Dan entah mengapa di tengah percakapan, Choi malah meninggalkan obrolan. Okju pun merasa ada yang janggal. Tak lama tiba-tiba saja ada panggilan masuk ke ponsel Min Hee yang sebelumnya sengaja Okju bawa. Ia pun mengangkatnya dan hanya mendengarkannya saja. Ternyata panggilan itu dari seorang pria yang menyuruh Min Hee untuk bertemu dengannya di jembatan Jamsu. Dan ia buka toko jam 2 dini hari. Setelahnya pria itu mengancam jika Min Hee tidak datang, maka ia akan menyebarkan sesuatu yang akan membuat keluarga Min Hee malu. Okju pun sedikit menyadari apa yang dialami temannya dan tentunya pria itu memiliki hal yang menyebabkan Min Hee bundir. Dengan segera, Okju pun menyelidiki pria tersebut dengan mendatangi tempat pertemuan. Di jembatan itu terlihat seorang pria berambut panjang yang sedang menjual barang dagangannya ke beberapa orang berupa sushi. Ternyata dia adalah Chef Choi. Namun ternyata sushi yang dijual hanyalah kedok untuk obat terlarang yang disembunyikan di dalamnya. Setelah beberapa lama menunggu Min Hee yang tak kunjung datang, pria itu pun memutuskan untuk pulang. Tanpa berpikir panjang, Okju pun membuntutinya. Ternyata tempat tinggalnya jauh dari keramaian. Pagi pun tiba, melihat mobil yang keluar dari rumah Choi, Okju pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki rumah Choi dan mencari informasi. Okju pun berkeliling melihat rumah tersebut sambil memasang mikrofon tersembunyi. Di salah satu ruangan, Okju tertarik dengan sebuah lemari dan saat dibuka, terlihat
terlihatlah banyak mainan dewasa. Ternyata selain pengedar, pria itu mempunyai hobi aneh, yaitu suka merundung gadis muda yang cantik dan juga mengabadikan momen tersebut serta menyimpannya di flash disk. Dari sini kita bisa simpulkan, sepertinya pria itu menggunakan rekaman itu untuk mengancam gadis-gadis itu supaya menuruti kemauannya. Inilah alasan Min Hee menjadi putus asa dan bundir, karena video dirinya akan disebarkan ke media sosial. Ok-ju pun menonton rekaman Min Hee dan menjadi sangat hancur dan marah terhadap pria itu. Ok-ju pun mulai memantau Choi dengan mikrofon yang telah dipasangnya. Hingga di suatu malam, Ok-ju mendapatkan informasi dari percakapan Choi dengan temannya, di mana Choi akan mencari korban baru di sebuah klub bernama Hivan di esok harinya. Ok-ju pun menyusun strategi dengan mencoba berpenampilan cantik dan pergi ke klub tersebut supaya ia bisa menjadi target dari Choi. Hal ini supaya ia berkesempatan mendekati Choi dan memenuhi permintaan Min Hee. Kemudian Ok-ju pun sudah sampai di klub dan berpenampilan feminim tidak seperti biasanya. Wah. Tanpa berlama-lama, Choi pun membawa Ok-ju keluar dari klub, menuju ke sebuah hotel yang merupakan tempat ia biasa membawa semua gadis targetnya ke sana. Choi berpikir Ok-ju adalah target yang muda seperti gadis-gadis lainnya. Sesampainya di kamar, ia pun mengajak Ok-ju untuk minum bersama. Setelah Ok-ju pingsan, ia pun segera mengganti pakaian dengan kostum seperti Algojo. Kemudian ia pun mendekati Ok-ju yang terbaring. Ia pun mulai merekam apa yang dia lakukan terhadap Ok-ju. Namun sebelum Choi bertindak lebih jauh, Ok-ju ternyata telah mempersiapkan diri untuk membalas Choi. Ok-ju ternyata berpura-pura pingsan dan kemudian menyerang Choi. Mereka pun terlibat perkelahian sengit. Dalam perkelahian itu, Ok-ju mampu mengalahkan Choi dan melukai bagian mulutnya. Namun saat Ok-ju akan menyingkirkan Choi, tiba-tiba saja penjaga hotel datang menembakkan peluru ke arahnya. Melihat situasi yang tidak lagi kondusif, Ok-ju pun memutuskan untuk kabur. Akan tetapi di luar ternyata muncul seorang pria lagi dengan membawa gergaji mesin. Tapi untungnya ada seorang gadis yang membuka pintu tepat ketika pria itu mencoba menyerang Ok-ju. Akibatnya malah kaki pria itu sendiri yang terkena gergaji mesin yang dibawanya. Gadis itu pun menuntun Ok-ju untuk kabur dari sana. Keesokan harinya, Choi terbangun di rumah sakit dengan beberapa jahitan. Di ruang rawat Choi dipenuhi dengan banyak anggota gengnya, dan ternyata sudah ada ketua gengnya di sana. Ketua geng menyampaikan kekecewaannya karena tahu bahwa Choi dan temannya kalah dari seorang wanita. Kemudian ketua geng pun memberikan waktu 3 hari untuk menemukan wanita itu dan membawa wanita itu kepadanya. Di suatu tempat, gadis itu memberitahu Ok-ju bahwa sebenarnya mereka adalah komplotan, dan mereka telah melakukan hal yang sama dengan ratusan gadis, yaitu membuat gadis-gadis itu pingsan dan merekam video sebagai bahan ancaman supaya gadis-gadis itu bisa menuruti keinginan mereka jika tidak ingin video mereka tersebar. Setelah kondisi Choi agak membaik, ia pun pergi ke suatu tempat untuk menemui salah satu temannya yang merupakan seorang apoteker yang meracik obat terlarang bernama Myung-sik. Choi pun menceritakan bahwa ia memerlukan bantuan Myung-sik untuk menyingkirkan wanita yang menyerangnya. Di lain tempat, Ok-ju menyadari bahwa ia harus menyiapkan peralatan untuk menjalankan misinya kembali karena ia sudah tahu bahwa lawannya tidak hanya seorang saja. Oleh karena itu, ia pun menemui seniornya dulu untuk mendapatkan senjata secara ilegal. Seniornya pun mengarahkan Ok-ju untuk menemui sepasang lansia di suatu tempat. Akhirnya Ok-ju pun pergi ke tempat lansia tersebut dan berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Di lain tempat, Choi dan Myung-sik mulai mencari keberadaan Ok-ju melalui mobil Lamborghini yang dicurinya. Pada malam harinya, Ok-ju sedang memperbaiki senjata-senjata lama yang didapatnya dari sepasang lansia tadi. Kemudian ia meminta gadis yang ikut bersamanya untuk segera tidur. Setelahnya ia pun pergi ke minimarket untuk membeli beberapa cemilan, tapi saat ia kembali, gadis itu sudah menghilang dari tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba saja Myung-sik muncul dari lemari dan langsung menyerang Ok-ju. Dikarenakan kondisi yang mendesak, Ok-ju pun memutuskan untuk melompat dari jendela. 3 hari pun telah berlalu. Choi dan Myung-sik gagal menangkap Ok-ju dan mereka pun menemui bosnya. Namun di sini Choi dan Myung-sik tidak mengakui kegagalan mereka. Mereka malah mengaku telah berhasil membunuh Ok-ju dan telah membuang tubuhnya. Setelah bosnya pergi, Choi dan Myung-sik pun menginterogasi gadis yang sempat kabur bersama Ok-ju. Ia mengancam gadis itu untuk bisa mengatakan di mana tempat persembunyian Ok-ju saat ini. Tapi gadis itu tidak bersuara sedikit pun.
Sementara itu, Okju ternyata mendatangi hotel yang ia sempat datangi bersama Choi. Ia pun menodongkan senjata kepada pria yang membawa gergaji mesin sebelumnya dan menanyakan keberadaan Choi. Pria itu pun memberikan jawaban dan tanpa segan ia pun menyingkirkan pria itu. Setelah berhasil mendapatkan informasi lokasi, Okju pun segera mendatangi tempat itu melalui pintu utama markas, tanpa melakukan penyamaran maupun penyusupan. Okju pun memasuki lift bersama beberapa anggota geng tersebut. Tentu saja anggota geng itu heran melihat keberadaan Okju. Namun ketika sampai di lantai yang dituju, anggota geng tersebut sudah berhasil Okju singkirkan. Setelahnya, dengan santainya, Okju pun berjalan di tempat pembudidayaan tanaman terlarang. Okju pun dengan lantang menanyakan keberadaan gadis yang diculik oleh Choi dan Myung-sik sebelumnya. Tak lama kemudian muncullah ketua geng mereka dan mencoba mengajak Okju untuk berdiskusi. Malangnya ternyata Okju sama sekali tidak mau berbasa-basi lagi. Ia pun langsung mendor ketua geng tersebut tepat di kepalanya. Akibat dari tindakannya, para anggota geng pun menyerang Okju dan Okju pun bertahan dengan sekuat tenaga. Dengan kemampuan bela dirinya, ia pun berhasil melumpuhkan semua anggota geng itu. Di sela pertarungannya, ia pun sempat menanyakan keberadaan Choi dan Myung-sik. Singkat cerita, ia pun berhasil bertemu dengan Choi dan Myung-sik, di mana saat ia sampai, ia melihat Myung-sik sedang membawa gadis tersebut yang terlihat tidak bernyawa lagi. Melihat kondisi gadis itu, Okju pun menjadi sangat marah dan langsung menodongkan senjata ke arah Myung-sik. Namun di luar dugaan, Choi tiba-tiba saja muncul dan mendor mengenai lengan kiri Okju. Akan tetapi tidak hanya Okju yang menjadi target dari Choi, ia juga mendor Myung-sik. Sebelumnya, Choi sempat berjanji akan memberikan 100 juta kepada Myung-sik jika ia bersedia membantunya menangkap Okju. Oleh karena itu, ia pun menyingkirkan Myung-sik supaya ia tidak perlu membayar Myung-sik lagi. Saat ini Okju telah tersudutkan oleh Choi. Untungnya bala bantuan yang tak terduga datang. Iya, gadis tadi ternyata masih hidup dan ia pun mendor Choi. Choi pun teralihkan dan Okju pun memanfaatkannya untuk balas menyerang Choi dengan pisau kecil yang ia simpan di sakunya. Tembakan itu pun berhasil mengenai Choi dan mereka berdua pun membawa Choi ke tepi pantai. Choi dibiarkan merangkak, sementara Okju menghampirinya dengan membawa alat bakar yang sempat dibelinya dari sepasang lansia sebelumnya. Akhirnya Choi menanyakan siapa sebenarnya Okju dan mengapa ia sangat nekat. Okju pun menjawab bahwa ia adalah si balerina dan hal ini membuat Choi semakin ketakutan. Choi tahu bahwa keadaannya saat ini sudah sangat terdesak dan ia pun berusaha meminta maaf dan bersedia dipenjarakan asalkan tidak dibunuh. Namun tentu saja itu tidak berpengaruh untuk Okju karena ia memang sudah bertekad memenuhi permintaan Min-hee. Bagi Okju tidak ada yang lebih adil selain ia menyingkirkan Choi. Menyadari bahwa dirinya sudah tidak mungkin lagi diampuni, Choi malah semakin berbicara ngawur tentang ia akan kembali melakukan hal yang dilakukannya pada Min-hee jika ia ke neraka. Namun ocehan itu tidak membuat Okju goyah dan mengatakan bahwa ia tetap akan memburu Choi hingga ke neraka. Setelah itu, ia pun menyalakan alat bakarnya dan mengirim Choi ke neraka. Permintaan Min-hee pun telah dipenuhi oleh Okju.